Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arlin. Saya mahasiswa Indonesia Pertama Putri. Di sini saya akan melakukan promkes atau promosi kesehatan mengenai luka bakar ya. Apakah Mbak sudah tahu apa itu luka bakar? Nah, nanti saya akan jelaskan. Waktunya kurang lebih 15 menit ya Mbak. Apakah bisa kita mulai? Bisa. Yang pertama, ini Mbak, judulnya bisa dibaca. Apa sih luka bakar itu? Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, energi kimia, listrik, dan radiasi. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, luka bakar termal. Akhir pencedera dapat berupa api, air panas, atau kontak dengan objek panas. Luka bakar api berhubungan dengan asap atau cedera inhalasi atau cedera terbakar kontak dan korban api. Yang kedua, luka bakar listrik. Cedera listrik yang disebabkan aliran listrik di rumah merupakan insiden tertinggi pada anak-anak yang masih kecil. Yang ketiga, luka bakar kimia. Luka bakar kimia dapat terjadi misalnya karena kontak dengan zat-zat pembersih yang sering dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan berbagai zat kimia yang digunakan dalam industri pertanian. Yang keempat, luka bakar radiasi. Luka bakar apabila terpapar pada bahan radioaktif dosis tinggi. Derajat luka bakar. Yang pertama, luka bakar derajat 1 atau ringan. Yang kedua, luka bakar derajat 2 atau sedang. Yang ketiga, luka bakar derajat 3 yaitu berat, sudah seluruh lapisan tubuh. Bagaimana sih penanganannya? Penanganannya yaitu luka bakar ringan dan sedang. Yang pertama, jauhkan penyebab luka bakar. Dua, dinginkan luka bakar dengan mengalirkan air dingin selama 15 menit atau tutupi dengan kompres dingin. Jangan meletakkan es batu ya Mbak pada luka bakarnya. Terus yang ketiga, luka bakar sudah dingin, cairan pelembab atau untuk menyembuhkan luka dan menghindari kekeringan. Yang ketiga, jangan sesekali mengobati luka bakar dengan mempergunakan mentega, minyak, garam, kecap, air dapur, pasta gigi, dan lain sebagainya. Yang kelima, tutup luka bakar dengan perban kasa steril. Yang keenam, jangan memecah lepuhan luka bakar. Yang kedua itu penanganan luka bakar berat. 1. Panggil ambulan atau bawa segera ke unit gawat darurat. Yang kedua, sementara menanti bantuan medis tiba, itu dapat dilakukan dengan cara pastikan penyebab luka bakar telah dijauhkan atau dimatikan. Yang kedua, jangan melepas pakaian terbakar yang melekat pada kulit. Yang ketiga, pastikan korban masih bernapas. Yang keempat, ambil pernapasan telah berhenti. Apabila pernapasan telah berhenti, lakukan pernapasan buatan dari mulut. Bila ada dugaan saluran pernapasan korban tersumbat, usahakan untuk melakukannya terlebih dahulu. Selanjutnya, luka bakar akibat aliran listrik. Cara penanganannya yaitu 1. Matikan dan singkirkan volume sumber listrik. Yang kedua, baringkan tubuh korban dengan posisi kepala sedikit rendah. Yang ketiga, panggil ambulan atau bawa unit ke unit IPD. Selanjutnya, luka bakar akibat bahan kimia. Yang pertama itu, biurlah bahan kimia dari permukaan kulit dengan air dingin yang mengalir itu selama 20 menit. Yang kedua, lepaskan seluruh pakaian yang telah terkontaminasi dengan bahan kimia. Yang ketiga, bungkuslah bagian yang terbakar dengan kain bersih atau perban kasa steril. Yang keempat, apabila bahan kimia terpercik
mata, guyurlah segera dengan air mengalir selama 20 menit. Yang kelima, pejamkan mata lalu tutup dengan kain basah. Nah, itu penjelasan tentang luka bakar dan cara penanganannya jika terkena luka bakar ya Mbak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu saya bertanya kepada Mbak, apa sih luka bakar itu? Luka bakar itu kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, dan kimia, listrik, dan radiasi. Ya, bagus Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Tidak ada yang ditanya, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin pamit dulu. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da 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 da.